Oi Suryo, Roy Suryo, gue bilang juga apa Roy Suryo, jangan lu hina Jokowi, jangan lu fitnah Jokowi. Apa yang lu lakuin, ya kan? Yang menjijikan itu akhirnya apa Roy Suryo? Gue bilang juga apa Roy Suryo? Akhirnya lu jadi tersangka juga kan? Hah? Roy Suryo, Roy Suryo, lu bakalan ngerasain lagi apa itu namanya di dalam bui. Ya kan? Lu dulu pernah di penjara, ya kan? Aduh, orang berpendidikan kayak lu, ya kan? Pernah di penjara gitu. Aduh, ampun. Dan sekarang lu bakalan masuk penjara lagi. Emang lu pikir enak ya? Waduh, 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 waduh. Mungkin buat lu enak kali Roy ya. Karena di dalam penjara itu dapat makan makanan gratis, ya kan? Otak lu jadi nggak perlu nyari duit, ya kan? Buat beli makan, ya kan? Aduh. Setelah lu masuk ke dalam bui, lu bakalan terima, ya kan? Selimut gratis, ya kan? Tempat tidur gratis, makan gratis, ya kan? Aduh, aduh, aduh. Mantap, mantap, mantap buat Rosuryo. Dan gara-gara ulah lu yang terus menerus, ya kan, memojokkan mantan presiden ketujuh, lu menyeret yang namanya Egy Sujana. Egy Sujana juga menjadi tersangka. Roy, lu nggak tahu, lu nggak kesian apa sama Egy Sujana, ya kan? Egy Sujana sekarang berada di luar negeri, lagi kanker. Tahu nggak sih lu kanker, ya kan? Gue sendiri aja nggak tahu Egy Sujana di luar negeri lagi kanker katanya. Kantong kering apa lagi benar-benar kena penyakit kanker. Wow. Kanker itu sangat cepat membunuh. Aduh, kasihan tuh Roy. Gara-gara lu tuh Roy, si Egy Sujana jadi tersangka juga. Aduh. Dan lu juga tidak menyeret Egy Sujana, lu juga menyeret Rismond Sianipar, yang seorang dosen yang kalau gue nggak salah dia juga dipecat dari dosen. Ya, dosen mana gue nggak tahu, ya kan. Dan gara-gara lu juga Rismond akhirnya terbongkar kalau ya diduga, ya kan, ijazah Yamaguchi dia tidak diakui sama Yamaguchinya. Aduh, gimana ini? Orang teriakin ijazah orang palsu, tapi diduga ijazah diri dia juga palsu. Aduh, gimana itu Roy? Ada Roy. Dan lu juga menyeret seorang perempuan bohai, ya kan? Wow. Yang dikenal dengan sebutan Dokter Tipa, ya kan? Akhirnya Dokter Tipa menjadi tersangka. Selamat buat Dokter Tipa, ya kan? Perempuan yang menganggap dirinya itu seperti perempuan siapa tuh? Seorang pahlawan R.A. Kartini. Wow, jauh banget, ya kan? Aduh. Kalau Dokter Tipa mah dibandingin sama R.A. Kartini, wow. Jauh bagai langit dan bumi Dokter Tipa. Aduh, kasihan di kau udah menjadi tersangka dan bentar lagi kau pasti bakalan masuk bui. Itu udah pasti. Karena nggak mungkin, ya kan, yang namanya Polda Metro Jaya yang kalau sudah menetapkan seseorang itu menjadi tersangka, Polda Metro Jaya pasti mempunyai keyakinan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi siap-siaplah, ya kan, bawa koper, ya kan, buat ganti pakaian di dalam penjara. Aduh. Dan buat si Rizal Padilah yang mulutnya selalu mengangah, mending mengangahnya itu positif, negatif terus, ya kan. Gantung Jokowi, ya kan, muka lu penyu. Ada Rizal udah tua, ya kan, bukannya asik menikmati hidup, ya kan, di masa tua, ya kan, ini malah menghina, memfitnah, ya kan. Aduh, akhirnya kena pasal kau, ya kan, pencemaran nama baik kau. Aduh, Rizal Padilah, dia golongan HTI itu guys, ya kan, mantan, ya kan.
Ada. Dan siapa tuh lagi 2 orang lainnya, 3 orang lainnya itu siapa itu, ya kan? Akhirnya terseret menjadi tersangka, ya kan? Ya, sebaiknya kalian, ya kan, bersiap-siap fokus pada kasusnya kalian. Jangan lagi kalian memojokkan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebaiknya kalian itu fokus saja dengan kasus kalian, ya kan? Dan kalau kalian merasa keberatan untuk dijadikan tersangka, ya kan, kalian bisa melakukan pra-peradilan, ya kan? Dan gue rasa sih juga di pra-peradilan percuma, ya kan? Dan gak usah juga lagi ke pra-peradilan. Katanya kalian pengen melihat, ya kan? Katanya kalian pengen melihat ijazahnya Jokowi, ya kan? Nah, nanti, ya kan, setelah di pengadilan, nanti di waktu di pengadilan, ya kan, kalian disidang sebagai terdakwa, ya kan? Nah, di situ kalian akan melihat nanti ijazahnya Joko Widodo. Bukankah kalian ingin melihat ijazah Joko Widodo? Lalu, ya kan, jadi buat apa juga, ya kan, kalian akan mengajukan pra-peradilan, ya kan? Dengan kalian melakukan pra-peradilan, ya kan, aduh, tujuan kalian itu kan apa ya? Tujuan kalian itu, ya kan, ingin melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Nah, nanti setelah kau duduk sebagai terdakwa di pengadilan, ya kan, di sidang itu, ya kan, nanti, ya kan, Bapak Jokowi akan dihadirkan dan juga akan diperlihatkan ijazahnya gitu, Roy, ya kan? Kau sebagai pakar telematika janganlah kau bodoh, ya kan? Kau harus, ya, konsekuen lah, ya kan, dengan apa yang kau inginkan, ya kan. Kau ingin melihat ijazahnya Jokowi, kan, dan Jokowi akan menghadirkan ijazahnya jika hakimnya menghendaki, hakimnya menginginkan ijazah itu dihadirkan lalu diperlihatkan, ya kan, no problem bagi Insinyur Joko Widodo. Dan pastinya kalian semua itu yang sudah menjadi tersangka, ya kan, pasti kalian akan masuk ke dalam bui. Enggak mungkin tidak, ya kan? Aduh. Mana nih pendukungnya Roy Suryo? Mana? Aduh. Pentolan kalian akan masuk ke dalam bui, ya kan? Itu pasti, nggak mungkin enggak, ya kan? Karena kalau orang sudah menjadi tersangka, kepolisian itu sudah memiliki bukti yang kuat, ya kan, untuk menjadikan kalian tersangka, ya kan. Tinggal polisi mengembangkan nanti dan mengirimkan ke kejaksaan P21 untuk sampai ke pengadilan. Begitu, Roy Suryo, ya kan, dengan sudah fake di kejaksaan nanti, ya kan, sampai ke pengadilan, artinya semuanya sudah siap untuk masukkan kalian ke dalam bui. Aduh. Sebaiknya kalian nih, ya kan, ngomong sama keluarga kalian, istri dan anak kalian, untuk bilang kepada mereka, ya kan, untuk berbesar hati, untuk bersabar, ya kan, karena aku sedang berjuang. Berjuang apa, Roy? Lu berjuang, ya kan, memfitnah orang, ya kan, memojokkan orang, ya kan, bilang ijazah orang itu palsu. 99,9% lu bilang palsu. Sungguh kau biadab. Itu mantan presiden ke-7, ya kan. Walau bagaimanapun itu orang punya jasa, ya kan, sebagai pemimpin dulu, ya kan. 10 tahun dia memimpin negara ini, ya kan. Memimpin 280 juta manusia yang ada di Indonesia, ya kan. Dia bangun berbagai hal, ya kan. Walau bagaimanapun dia adalah seorang pemimpin, ya kan, yang pernah memimpin negara ini, ya kan. Dan dia juga punya jasa, ya kan. Dan walau dia dulu pernah menjadi seorang pemimpin, ya kan, dia juga seorang manusia yang punya, ya kan, kekurangan, ya kan. Ada. Setelah nih, ya, waktu habis ijazah, ya, lalu tiba-tiba
ada kereta Wus yang mempunyai kasus tersendiri, lalu Jokowi dibawa-bawa juga. Aduh, ampun. Aduh. Dan akhirnya soal Wus itu berhenti setelah Prabowo menegaskan, ya kan, menegaskan kepada rakyatnya soal Wus, tidak usah khawatir, saya yang akan bertanggung jawab. Itu, ya kan, seorang pemimpin, ya kan, yang bernama Prabowo Subianto menegaskan, saya yang akan bertanggung jawab. Kau mau apa kau? Kalau Prabowo Subianto sudah berkata demikian, aduh, tokoh-tokoh yang komen soal Wus, ya kan, yang seakan-akan dari apa yang mereka komentari itu mengarah kepada Jokowi, ya kan, dan tokoh-tokoh itu akhirnya berhenti berkomentar setelah Prabowo mengatakan dengan tegas, saya yang akan bertanggung jawab. Mau apa kalian? Mau ngomong apa kalian? Ada banyak tokoh politik, ya kan, bukan Roy Suryo CS aja tuh yang menginginkan Jokowi dan Prabowo itu berpisah, saling membenci, ya kan. Namun apa yang kalian usahakan itu tidak berhasil. Orang yang berpikirannya jelek, kotor, negatif selalu, ya kan, nggak bakalan diridoi, ya kan. Ada. Emang kalian ini siapa sih, ya kan? Oke guys, kita tunggu saja nanti, ya kan, di saat nanti Roy Suryo telah akan bersama teman-temannya duduk menjadi seorang terdakwa di pengadilan dan lalu menghadapi apa yang dia hadapi nanti, ya kan. Dan pastinya guys, ya kan, Roy Suryo dan kawan-kawan harus siap-siap, ya kan. Harus siap-siap dalam segala hal, mental lah, ya kan, harus kuat, ya kan. Nanti di dalam penjara itu harus kuat mentalnya, ya kan. Supaya nggak stres nantinya, ya kan. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pasti kita akan jumpa lagi nanti, kita akan jumpa lagi, ya. Oke guys, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.